Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar penonton semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa mudah-mudahan sholawat beriring salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit sharing, sedikit cerita tentang apa yang belum kita tahu tentang fakta sejarah yang sebelumnya kita tahu ceritanya secara umum saja. Cerita tentang siapa? Simak berikut. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dan berbagi pengalaman, berbagi hikmah tentang seseorang yang bernama Korun. Seseorang yang mungkin sering kita dengar ceritanya, yang kaya raya, hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan termasuk dari kaum Bani Israel. Korun, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya, ada beberapa catatan yang menjelaskan bahwa ternyata Korun adalah seseorang yang masih saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Korun memiliki bapak bernama Yasura, yang Yasura memiliki bapak bernama Qahith, yang mana Qahith adalah kakek dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memiliki bapak bernama Imran, Imran memiliki bapak bernama Qahith, yang berarti Musa dan Korun ternyata masih dalam saudara sepupu. Ya. Akan tetapi kedua sepupu ini memiliki sifat yang jauh berbeda. Yang satu, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang rasul Allah. Akan tetapi yang satu lagi, Korun adalah seseorang yang membangkang atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Korun sebagaimana yang kita ketahui adalah seseorang yang mendapatkan azab berupa ditelan bumi beserta seluruh pengikutnya dan seluruh harta yang ia miliki, segitu banyaknya. Lalu apa yang melatar belakangi hal tersebut? Ternyata selain tidak mau membayar zakat dan juga selain sebagai orang yang sombong, Korun berusaha menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Dia bersama pengikutnya berusaha untuk menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam dengan menyewa seorang pelacur dan dibayar dengan harga yang mahal supaya pelacur tersebut mau mengaku bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah telah pernah berzina dengan wanita tersebut. Lalu kemudian Korun beserta para pengikutnya membawa wanita tersebut ke hadapan Nabi Musa, lalu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa hukuman bagi seorang pencuri?" Kata Nabi Musa, "Potong tangannya. Bahkan jika engkau yang melakukannya." "Betul, jika aku yang melakukannya maka hukumannya adalah demikian." "Lalu apa hukuman bagi orang yang berzina?" "Hukuman bagi orang yang berzina adalah dicambuk atau dirajam." "Bahkan jika engkau yang melakukannya?" "Ya, bahkan jika aku yang melakukannya," kata Nabi Musa. Lalu kemudian, "Ini, aku membawa seorang perempuan," kata Korun, "aku membawa seorang perempuan yang telah berzina denganmu. Ayo, mengaku," kata Korun. Ternyata dengan izin Allah, perempuan tersebut yang tadinya mau mengaku bahwa Nabi Musa berzina dengannya, dengan izin Allah mengatakan yang sebenarnya. "Demi Tuhan, aku tidak pernah berzina dengan Nabi Musa alaihi wassalam." Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam kemudian sujud dan memohonkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menurunkan keistimewaan pada saat itu. Allah tundukkan bumi di tangan Nabi Musa. Luar biasa. Allah menundukkan bumi di tangan Nabi Musa, sehingga apa yang Nabi Musa perintahkan akan dilakukan oleh bumi tersebut. Lalu selanjutnya Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan Korun beserta para pengikutnya. Yang pertama, pada perintah pertama mereka tertelan tenggelam bumi itu sekitar kurang lebih sekaki. Lalu kemudian pada perintah kedua Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan lagi, lalu mereka sampai sepinggang. Yang ketiga sampai seterusnya kurang lebih sepundak, sehingga yang hanya terlihat adalah tangan
dan kepalanya mereka. Mereka ribut untuk minta tolong sampai kemudian Nabi Musa memerintahkan bumi kembali untuk menelannya. Telan mereka wahai bumi, sehingga mereka lenyap. Akan tetapi yang tersisa pada saat itu masih ada hartanya. Dan kemudian Bani Israel bisik-bisik, wah, Nabi Musa pasti akan menguasai harta Qorun. Ya. Mendengar omongan seperti itu atau nyinyiran seperti itu kalau kata bahasa netizen seperti sekarang, lalu Nabi Musa berdoa lagi, menyuruh bumi untuk menelan seluruh harta yang dimiliki oleh Qorun, sehingga semua harta Qorun beserta pemiliknya dan para pengikutnya, yaitu pengikut Qorun, semuanya habis ditelan oleh tanah. Lalu kemudian dalam kitab Minhajul Abidin, ternyata setelah kejadian itu Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan. Faqala Allah istaghatha bika Qorun falam tugithhu. Yang artinya seperti ini. Qorun meminta tolong kepadamu dan engkau tidak menolongnya. Fa wa'izzati law istaghatha bi la aghaftuhu wa afautu anhu. Dan demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, law istaghatha bi, jikalau mereka atau Qorun meminta tolong kepadaku, la aghaftuhu, maka akan aku ampuni, wa afautu anhu, akan aku tolong dan akan aku ampuni Qorun beserta para pengikutnya. Yang artinya apa? Bahwasanya ternyata orang yang segitu berdosanya kepada Allah, kalau meminta ampun kepada Allah, akan Allah ampuni. Kalau kita tadi telah kembali kepada cerita tersebut, bahwasanya peristiwa tertelannya Qorun karena seluruhnya kendali bumi ada di tangan Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian dari kejadian tersebut kita dapat hikmah bahwasanya ternyata rahmat Allah sangatlah luas. Bahkan dalam kisah tadi, seandainya Qorun meminta tolong kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah Qorun perbuat kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi karena pada saat itu Allah berikan kemuliaan dan kelebihan untuk bumi tunduk di tangan Nabi Musa, sehingga mereka habis dan hilang ditelan oleh bumi. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, warahmati wasi'at kulla syai'. Para mufasir mengartikan bahwasanya rahmatnya Allah meliputi seluruh makhluk, binatang, manusia, bahkan makhluk yang tidak terlihat, seluruhnya, manusia, muslim maupun kafir, meliputi rahmatnya Allah. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, ternyata Allah masih berikan rahmat, kasih sayang. Lalu hikmah dari kisah tersebut, jangan takut, jangan ragu akan besarnya rahmat, kasih sayang, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih besar dari yang kita bayangkan. Jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rahillah. Jangan pernah putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kisah sedikit ini, dapat diambil hikmahnya bahwasanya rahmat Allah amatlah luas. Bahkan kepada seorang pendosa pun rahmat Allah tetaplah menyelimuti mereka. Jangan pernah merasa sombong atas apa yang kau miliki, dan jangan pernah merasa hina atas dosa yang kau perbuat, dan jangan pernah merasa lebih mulia dibandingkan para pendosa atau para ahli maksiat, karena belum tentu kalian lebih mulia jikalau Allah mengampuni dosa-dosa para ahli maksiat yang engkau anggap hina barusan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.